Yang kami ketahui, beliau bukan Ilsung, tetapi Komarudin. Komarudin orang hebat. Komarudin ikut membantu memperjuangkan, menghilangkan penderitaan orang Indonesia. Nama Komarudin itu diberikan oleh orang Indonesia kepada Yang Chilsong. Karena Yang Chilsong sering memberikan ide-ide yang baik untuk perjuangan waktu itu. Sehingga dikatakan Komarudin itu cemerlang, idenya selalu cemerlang, seperti bulan. Maka dikasih nama Komarudin. Dia ditembak langsung ke kepala dan dia meninggal, tapi sebelum dia meninggal, dia sempat teriak, "Merdeka!" Yang artinya freedom ya. Dan itu merupakan sebuah hal yang heroik buat orang Indonesia. 1942년 8월 부산을 출발한 배는 사이공, 싱가포르에 이어 인도네시아 자바섬에 조선 청년 1,408명을 내려놓았다. 자바에 상륙한 연합군은 네덜란드군이었다. 그들은 퇴각하는 일본군의 무기를 회수해 폐기하고 포로 감시원들을 전쟁 범죄자로 체포했다. Tawanan perang. Nah, kamsiwonnya itu yaitu tentara yang bertugas menjaga tawanan. Itu poro kamsiwon. Nah, di sini memang dibahas. Yang Chilsong memiliki kemampuan bahasa yang baik, tidak hanya bahasa Jepang, tetapi juga bahasa Inggris. Nah, kemampuan lain yang berbeda dari para poro kamsiwon yang berasal dari Chuson, yang Chilsong ini memiliki kemampuan untuk membuat satu rakitan bom, sehingga itu sangat diperlukan oleh orang Indonesia. Bagaimana saya melakukan 핸디 조아리 기자는 지난 20여 년간 인도네시아 독립 전사들을 취재했다. 그 과정에서 양칠성을 알게 됐고 그의 최후를 목격한 사람들의 증언까지 기록하며 양칠성을 추적해왔다. orang Garut sulit untuk melafalkan nama Jepang dan nama Korea, maka mereka mengganti namanya menjadi Komarudin. Komarudin artinya cahaya. Karena kenapa Komarudin disebut cahaya? Itu identik karena Komarudin itu inspirasi bagi orang-orang Indonesia ketika melakukan perlawanan terhadap tentara Belanda. Komarudin pada waktu itu memberikan pengajaran perakitan bom, perakitan peluru, cara meledakan, intelijen dan lain-lain. Yang pertama 1602 itu berdirinya kongsi dagang Belanda, mencari rempah-rempah, berdagang rempah-rempah, congkeh, pala dan sebagainya. Sampai 1800 itu masa VOC. Jadi Belanda menguasai, sebut saja menguasai perdagangan sebetulnya. Lalu 1800 sampai 1942 itu pemerintah kolonial, pemerintah penjajahan Belanda. Nanti 1942 sampai 1945 pendudukan Jepang atau penjajahan Jepang. Karena beliau ini ahli bom. Konon ceritanya, beliau memberikan satu bantuan di mana pasukan Belanda yang akan nyerang pada waktu itu dihambat melalui pengeboman jembatan di Cimanuk. Ini yang kami pahami. Kenapa beliau ini sampai seperti itu, sampai akhirnya juga oleh Belanda dikejar-kejar. Karena mungkin Belanda tahu dia ahli bom, bisa berbahaya. Dia dikejar-kejar dan tertangkapnya aja di Parentas. Bangga punya kakek Korea, tapi menjadi pahlawan Indonesia. Karena beberapa teman-teman juga, wow, gak orang Korea kakeknya? Iya, tapi dimakamin di Taman Makam Pahlawan Garut. Berarti dia, oh pahlawan untuk Indonesia? Iya, pernah melatih tentara Indonesia. Bangga sih rasanya. 양칠성은 마지막까지 홀로 싸우다 네덜란드 군에게 생포된다. Dia sempat teriak, "Merdeka!" Yang artinya freedom ya. Dan itu merupakan sebuah hal yang heroik buat orang Indonesia. Gitu ya, yang gabung dengan 핸디 조아리 기자가 네덜란드 군에게 생포된 양칠성의 모습이 담긴 사진을 찾아냈다. Jawa atau memang dia ada hubungan?
Foto itu diambil oleh fotografer militer Belanda dari Kesatuan Resimen Infanteri 314 pada awal Agustus 1948. Foto tersebut memperlihatkan suasana saat Yang Chil-sung dan Hasegawa baru saja ditangkap unit pemburu dari Batalion Resimen Infanteri 314 di Desa Parentas, wilayah kaki Gunung Dora. Tiba-tiba seorang Korea yang datang ke Indonesia, membela Indonesia dengan sepenuh hati tanpa ada timbal balik yang diharapkan, dan yang terakhir yang membuat saya sangat terharu adalah ketika dia teriak merdeka. Universalitas itu sangat penting untuk kita memperjuangkan hak-hak kita, hak-hak asasi kita, termasuk kemerdekaan. Tapi ternyata bukan orang Jepang, ini adalah orang Korea, maka oh dia teman kami, dia seperjuangan dengan kami, sependeritaan dengan kami, karena punya pengalaman penjajahan dengan Jepang juga. Bagi Yang Chil-sung, kemerdekaan itu bukan hanya urusan negara atau suku bangsa yang sama, tetapi kemerdekaan adalah hak segala bangsa, hak manusia. Dia juga sebagai manusia yang memiliki impian untuk merdeka. Kemerdekaan itulah yang menjadi impian setiap orang di saat itu, termasuk Yang Chil-sung. Nilai tertinggi dari penjajahan itu adalah supaya pertama tidak terulang lagi dari masa lalu itu, dan ini bangsa yang cinta damai. Nah, ini menarik saya kira perkataan Bung Karno. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang cinta damai dan terutama cinta pada kemerdekaan itu. Buat bangsa Indonesia, penjajahan itu, pengalaman dijajah itu sangat besar manfaatnya, artinya buat pelajaran, lesson learned from the past. Sejarah memberikan kita pelajaran.